Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube. Pagi ini saya kaget sekali ya teman-teman. Ini dia kondisi kolam saya pagi ini. Tiba-tiba saya dikasih tahu bahwa kolam saya keruh. Ini kondisinya seperti ini. Padahal baru kemarin saya sempat bikin video itu. Di sini kondisinya masih baik-baik saja. Saya nggak tahu ini kenapa. Yang jelas ini pertolongan pertama saya matikan dulu mesinnya ya, biar tidak berputar lagi, karena saya curiga ini kotoran ini berasal dari chamber. Di chamber pertama ini full dengan kotoran. Coba lihat, ini sampai dia menggumpal kondisinya. Sebelah sini ya wajar lah ya kalau di sini kapas isinya. Nah, di mesin itu juga ternyata ada banyak gumpalan. Saya curiga gini guys. Jadi karena ini permukaan antara chamber pertama dan chamber kedua, ketiga, keempat, kelima itu hampir sama ketinggiannya. Jadi saya curiganya tadi malam pada saat saya tidur mungkin ini mati listrik. Nah, kemudian setelah mati listrik, si kotoran yang ada di chamber pertama ini dia masuk ke dalam chamber terakhir, ke dalam mesin. Nah, sehingga ketika dia meluap ke sana dan listrik mulai hidup, maka dia akan ketarik kemudian masuk ke sini. Ya, dia masuk ke chamber terakhir yang ada di sini ya, di tanaman ini. Jadi kotoran tersedot kemudian dia langsung terbuang ke sana. Makanya kondisinya seperti ini. Saya belum sempat tanya ke orang rumah apakah tadi malam atau tadi pagi itu ada terjadi pemadaman listrik atau mati listrik. Yang jelas ini kondisinya parah sekali ya. Ini baru pertama kali terjadi di kolam saya. Tuh lihat, ikannya sampai tidak kelihatan. Kotor sekali. Kotor sekali. Biasanya sangat jernih, sekarang malah sangat kotor. Dan itu bisa kalian lihat kotorannya. Ini dia kotoran yang dari chamber sampai meluap ke sini. Nah, karena banyak kotoran maka dia akan menyumbat bagian pancuran yang ke arah kolam, sehingga dia sampai meluber seperti itu. Dan ini tebal sekali ternyata teman-teman. Coba kalian lihat, kalian perhatikan, ini dia. Dan ini sangat berbau. Sangat berbau. Sebenarnya ini kotoran berasal dari mana ya? Ini adalah kotoran lumut ya, lumut yang ada di dasar kolam yang dimakan oleh si ikan-ikan koi. Kemudian sisanya yang tidak tertelan, butiran-butirannya itu akan menggumpal. Jadi dia akan tersedot. Kira-kira seperti ini. Wah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita bersihkan dulu bagian chamber pertama, kemudian langsung kita hidupkan mesin ya. Langsung kita hidupkan mesin sambil kita kontrol, tidak perlu kita tutup bagian chambernya. Kemudian di sana kan masih banyak tuh ya. Di bagian kolam sana kan masih banyak sisa-sisa lumut ya. Jadi nanti rencana saya akan saya biarkan hidup sehingga dia menggumpal di chamber pertama, sambil lalu saya bersihkan. Begitu teman-teman. Jadi solusinya itu, saya tidak akan menguras seluruh isi kolam karena ini berapa kubik, banyak sekali airnya. Oke, sekarang kita coba hidupkan mesinnya. Oke. Mesin sudah nyala, mesin sudah mulai bekerja, dan kita coba buang kotoran-kotoran yang ada di permukaan.
Ini berbau ya guys ya, jadi dia agak berbau seperti comberan gitu. Kalau di chamber-chamber yang lain tidak berbau, hanya di chamber pertama yang memiliki gumpalan kotoran yang sangat banyak sekali seperti ini. Nih, nah dia masuk ke, coba kalian perhatikan, dari chamber ini kotoran dia masuk ke sini, kemudian dari sini akan langsung tersedot oleh mesin dan mengalir ke sana. Jadi kita tunggu saja, mungkin kurang lebih setengah sampai 2 jam, kemungkinan air kolam juga akan kembali jernih. Oke, seperti itu. Ini dia keadaannya. Oke, sudah mulai hidup. Nah, begitu jernih nanti saya akan coba bersihkan bagian mesinnya ya. Kemungkinan mesinnya juga tersumbat oleh kotoran-kotoran. Ini adalah kondisi air setelah mengalir beberapa menit. Ini sudah mulai menggumpal lagi kotoran-kotorannya. Kemudian kita masukkan ke sini. Harusnya kalau misalnya batas kolam itu normal, dia juga akan batas ketinggian air yang ada di chamber terakhir ini normal juga. Jadi semua paralon itu akan tertutup oleh si air. Dan ini level airnya sangat kurang ya. Ini sangat kurang, biasanya ini full, nggak terlalu full ya, sampai segini mungkin. Sebelah sana juga. Ini dia, sudah mulai banyak yang menggumpal. Kita terus bersihkan saja. Ini kondisi kolam setelah 30 menit ya. Jadi ini perubahannya sangat tidak terlihat ya, kurang signifikan. Jadi saya harus ambil tindakan sesegera mungkin. Saya nggak bisa nih nunggu sampai 2 jam, apalagi seharian ya. Kasihan ikannya, takut stres gitu. Jadi saya akan nyoba bikin filter atas ya. Saya akan nyoba pakai filter atas dan pakai mesin yang satunya yang lebih kuat, yang lebih gede, jadi biar cepat jernih airnya. Oke, saya pakai filter ini ya. Ini filter atas yang pernah saya pakai dulu di kolam itu. Sementara saya tidak fungsikan, saya coba angkat lagi dan saya gunakan selangnya. Ini mesinnya. Mungkin teman-teman ada yang nanya saya menggunakan mesin apa. Saya menggunakan mesin washer pump WD101. Yang saya gunakan di sana ada WD80. Kemudian saya gunakan filter ini untuk media saringnya, guys. Ini kapas akuarium. Tapi sebelum digunakan, sebentar lagi kita buka bagian filter yang bagian bawahnya ya, filter plastiknya, supaya apa? Supaya nanti kotoran itu tidak terhambat di sini, tapi langsung tersedot ke selang itu. Kita lepas dulu ya bagian ininya, skrupnya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya pakai mesin ini tidak direkomendasikan dilepas begini ya, karena kalau kalian melihara ikan kecil seperti ikan Sumatera itu riskan untuk tersedot juga ke dalam ini. Makanya nanti posisinya dia harus benar-benar napak ke tanah seperti ini, napak ke lantai seperti ini ya. Setelah itu kita hubungkan ke sini.
masukkan. Ini sudah lebih dari sejam teman-teman, mungkin lewat ya, sejam lebih. Dan karena tadi juga ikannya sempat lompat ke atas sampai keluar dari kolam, akhirnya saya khawatir, saya putuskan untuk menguras saja ya, mengganti airnya dengan air yang baru. Ini saya buat untuk nyiram taman aja di sini, nyiram rumput. Jadi mesin yang di sebelah sana saya matikan. Saya tidak akan melakukan pengurasan full ya, jadi mungkin nanti saya sisakan 1/4 dari seluruh volume air kolam, jadi 3/4 nanti kita buang seperti itu. Dan lanjut juga untuk pembersihan di bagian filter sebelah sana, nanti kapasnya juga saya ganti semuanya seperti itu teman-teman. Nanti untuk video hasilnya seperti apa saya buat di video yang berbeda saja supaya nggak terlalu full ya. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Jangan lupa klik like jika kalian suka dan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.